Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa-siswaku yang berada di seluruh dunia, untuk video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang pembuangan sampah tubuh manusia atau yang sering disebut dengan sistem ekskresi. Baik, sebelum kita menuju ke teorinya, kita lihat dulu ya kompetisi dasarnya di sini. Diharapkan siswa mampu menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Kemudian untuk keterampilannya, diharapkan siswa mampu membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Baik ya, kita akan memulai proses pembelajarannya. Ya, jadi di sini ada aktivitas pembelajaran di aktivitas pertama, sampah dan ekskresi. Jadi di sini kita berusaha menghubungkan antara sampah dan ekskresi. Ya, jadi dari dalam tubuh kita ya, seperti halnya dengan keadaan di kehidupan kita sehari-hari, bahwa sampah ya yang merupakan hasil sampingan dari limbah dari rumah tangga ini tentulah harus dikeluarkan ya. Sampah harus dikeluarkan dari rumah untuk dibuang dan dibawa oleh truk pengangkut sampah ke tempat pembuangan sampah. Jika sampah tidak dibuang, tentu akan menumpuk, tampak jorok, menyebabkan bau tidak sedap dan mengundang lalat membawa penyakit. Di dalam tubuh makhluk hidup juga dihasilkan sampah metabolisme. Sampah metabolisme tersebut harus dikeluarkan dari tubuh agar tubuh tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Pengeluaran zat-zat sisa dari tubuh makhluk hidup disebut dengan ekskresi. Ya, jadi demikian ya para siswa-siswaku, bahwa di dalam tubuh kita juga terjadi pembuangan zat-zat sampah dan ini harus dilakukan karena kalau tidak dilakukan akan membahayakan bagi tubuh kita sendiri. Nah, kita perhatikan gambar 3.2 ya, sistem ekskresi apa saja yang melibatkan atau organ-organ apa saja yang terlibat di dalam sistem ekskresi. Baik, yang pertama di sini ada paru-paru ya, kemudian kulit, kemudian ginjal dan juga hati. Ya. Untuk ginjal di sini yang merupakan zat sisanya ya. Ini dikenal sebagai urin ya atau air kencing. Kemudian untuk kulit, untuk sisa metabolismenya ini bisa berupa kelebihan garam dan sejumlah air ya yang harus dikeluarkan. Kemudian untuk paru-paru, yang dikeluarkannya atau merupakan zat sampahnya di sini adalah karbon dioksida dan air. Kemudian untuk organ hati, yang dikeluarkannya di sini adalah zat warna empedu ya. Baik, di sini untuk gambar 3.2 ya, di sini ada tabel ya, tabel 3.1 yang harus dilengkapi oleh kalian ya. Tabel 3.1 organ ekskresi dan zat yang dikeluarkannya. Oke, di situ ada A, B, C, D. Ya, organ yang ada di situ baru organ pencernaan dan hati. Zat yang dikeluarkan tadi adalah empedu ya, bentuk zat yang dikeluarkannya. Ya, berupa garam-garam empedu ya. Kemudian untuk organ berikutnya, bentuk zat yang dikeluarkannya adalah berupa cairan. Ya. Nah, ini bisa kita mengisinya adalah ginjal. Ya, ginjal.
zat yang dikeluarkannya berupa urin. Oke, kemudian untuk paru-paru, ya, organ berikutnya adalah paru-paru. Zat yang dikeluarkannya adalah karbon dioksida dan air. Bentuk zat yang dikeluarkannya berupa uap air, ya. Oke, kemudian untuk kulit, ya, organ kulit, zat yang dikeluarkannya ini adalah kelebihan garam, ya, dan air yang dikeluarkan. Kemudian bentuk zat yang dikeluarkan berupa keringat. Oke, berikutnya kita ke ginjal. Nah, ini ginjal ini merupakan organ utama sistem ekskresi. Ya, kalian punya ginjal? Ya, ginjal itu terletak di sebelah kanan dan kiri kalian, ya, menempati rongga panggul, ya. Dan ada 2 buah. Fungsi utama ginjal ini adalah untuk menyaring darah. Dalam waktu kira-kira 5 menit, seluruh darah di dalam tubuh mengalir melewati ginjal. Selanjutnya, hasil saringan darah yaitu cairan dan zat sisa metabolisme dikeluarkan dalam bentuk urin. Melalui pengeluaran urin, ginjal membantu tubuh untuk menstabilkan kadar garam dan cairan agar tidak berlebihan. Untuk menjalankan fungsinya tersebut, ginjal memiliki struktur yang sangat rumit seperti tampak pada gambar 3.3 berikut ini. Ya, jadi yang A itu adalah ginjal, kemudian ureter, kandung kemih, dan uretra. Kemudian bagian B-nya itu spesifik ke ginjalnya itu sendiri, ya. Dan bentuknya seperti piramida, ya, bentuknya seperti kacang merah, ya. Oke, kemudian C, gambar C itu adalah nefron, itu adalah unit penyaring darah di dalam ginjal. Ya, pada gambar 3.3, ya, yang A, manusia memiliki 2 buah ginjal, terdapat pembuluh darah, arteri, dan vena yang masuk ke dalam ginjal. Urin dari ginjal keluar melalui pembuluh yang disebut ureter. Kemudian urin menuju kandung kemih dan berakhir di uretra. Oke, kemudian untuk gambar B, ini adalah irisan melintang ginjal. Tampak pembuluh arteri dan vena yang menyebar pada seluruh bagian ginjal. Di bagian luar disebut korteks, bagian tengahnya disebut medula, dan di bagian pangkal ginjal disebut pelvis atau rongga ginjal. Oke, kemudian gambar C, ya, ini menunjukkan bagian terkecil dan fungsional ginjal yaitu nefron. Nefron terbungkus pembuluh arteri dan vena. Bagian ujung nefron terdapat gumpalan pembuluh darah dinamakan glomerulus yang dibungkus semacam mangkok yang disebut dengan simpai Bowman. Keseluruhan bagian tersebut diberi nama badan Malpighi. Kelanjutannya terdapat pembuluh ginjal yang melingkar-lingkar dan berakhir di dalam pembuluh atau pembuluh tubulus pengumpul. Ya, ini kalau dibesarkan. Ya, ini adalah unit penyaring yang terdapat pada ginjal. Ini jumlahnya jutaan, ya, 1 sampai 3 juta, ya, jumlah nefron ini. Dan di dalam satu nefron isinya di situ, ya, di situ ada glomerulus, kemudian kapsula Bowman yang disebut dengan badan Malpighi, ya, kemudian tubulus ginjal. Di sini tubulusnya ada tubulus contortus proximal, itu yang merupakan pangkal. Kemudian lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus pengumpul. Ya. Dan berikutnya di sini ada dengan mengamati gambar 3.3, ya, dan penjelasannya, lengkapi gambar berikut dengan nama-nama dalam kotak yang menunjukkan bagian-bagian yang ditunjuk. Oke, yang nomor 1 ini adalah ginjal, ya. Yang nomor 2 ureter,
Nomor 3 kandung kemih, dan yang keempat adalah uretra, ya. Oke, dengan menggunakan nama-nama bagian tersebut, tuliskan pada pernyataan yang sesuai. Badan berongga, tempat penyimpanan sementara urin sebelum dikeluarkan, berbentuk seperti kacang yang bertugas menyaring darah dan menghasilkan urin. Ginjal, 2 pipa yang masing-masing mengeluarkan urin menuju kandung kemih, ini adalah ureter. Saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh, ini adalah uretra. Ya, untuk yang A, badan berongga tempat penyimpanan sementara urin sebelum dikeluarkan, ini yang disebut dengan kandung kemih. Ya, untuk lebih memahami struktur ginjal, beri nama dan warnai bagian-bagian yang ditunjuk. Ananda boleh menggunakan spidol. Oke. Nah, untuk korteks ini yang berwarna coklat, ya, ini di sebelah sini, ya. Kemudian medula. Jadi untuk korteks ini ada kulit, kemudian masuk ke dalam medula, kemudian pelvis. Kemudian yang berwarna merah ini adalah arteri renalis. Kemudian yang berwarna biru vena renalis, dan yang berwarna kuning adalah ureter. Oke, sampai di sini dulu untuk video pembelajaran tentang ginjal. Yang perlu diingat di sini, untuk ginjal di sini terjadi 3 macam proses pembentukan urin. Ya, untuk proses pembentukan urin di sini melibatkan 3 macam, ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Untuk filtrasi, tempat terjadinya di glomerulus dan kapsula Bowman. Untuk reabsorpsi terjadi di tubulus, augmentasi di tubulus distal. Oke, kemudian untuk hasilnya, untuk filtrasi, hasilnya adalah filtrat. Zat yang terkandung di situ ada air dan sejumlah zat-zat yang masih berguna, ya. Kemudian reabsorpsi, ini tempat terjadinya di tubulus, contortus proximal, ya, dan lengkung Henle. Zat yang terkandung ada air, garam ion hidrogen, kemudian urea, obat-obatan NH3. Hasilnya disebut urin sekunder, ya. Kemudian untuk augmentasi, oke, zat yang terkandung, oke, di sini adalah urin yang sebenarnya, ya.